Open the Door mengkonfirmasi sesuatu yang belum terklarifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Open the Door semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Selamat berjumpa dengan saya Rehanuddin Akil dari media suara Pancasila.id dalam program unggulan podcast Open the Door. Open the Door mengkonfirmasi berbagai kabar yang belum terklarifikasi. Tentu obrolan dan perbincangan kita di podcast kali ini untuk dipetik intisari dengan harapan dapat menemukan solusi atas tema yang kita perbincangkan. Pada hari ini Sabtu 18 Mei 2024 masih belum begitu jauh waktu kita meninggalkan peringatan Hari Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Sehingga tepat kiranya kami dari kru podcast Open the Door mengundang dan telah hadir para bintang tamu yang berkiprah baik langsung maupun tidak langsung dalam bidang pendidikan Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Selamat datang yang kami banggakan. Kami ucapkan kepada para bintang tamu kami yang luar biasa. Pertama kali Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau, Kanda Haji Rodi Wijaya, SIMSI. Kemudian yang kedua, Kanda kami juga Kadisdik ya, Kota Lubuk Linggau, Kanda Firdaus Aki, SPD, SHMH, MPD ya. Yang ketiga ada Ketua BMPS ya, Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Lubuk Linggau, yang juga merupakan Ketua Yayasan Pendidikan Budi Utomo Lubuk Linggau, Kanda Elpen Asmar, SIMM ya. Dan kemudian ada juga di ujung saya ini ada Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Kota Lubuk Linggau, yang juga Ketua MKKS yang Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA se-Kota Lubuk Linggau, Kanda Agus Tunizar, MPD. Terima kasih Kanda semua ya. Saya menyapa 3-4 narsum kita hari ini dengan sapaan Kanda supaya tidak mengurangi kesan formal kita, obrolan kita hari ini. Obrolan kita seperti biasa, mudah-mudahan dari obrolan kita ini nanti Kanda semua mendapatkan semacam inspirasi ya untuk terutama persoalan yang kita angkat pada hari ini, tema kita ya. Kanda semua, edisi ini merupakan edisi keempat ya podcast kita Open Door. Secara kebetulan pula hadir 4 narasumber yang kami yakini dapat memberikan pencerahan untuk kita terkait tema perbincangan kali ini. Tema yang kita angkat adalah PPDB, penerimaan peserta didik baru ya, dan jeritan sekolah swasta. Seram enggak? Ya. Tema ini kami yakini tidak saja terjadi di Kota Lubuk Linggau sebetulnya, Kanda Rodi ya, tetapi juga banyak dialami kota dan kabupaten lain di Indonesia, dan bisa saja dibilang tepat momentumnya selain baru saja kita memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2024 lalu. Secara umum sekolah negeri maupun swasta sedang menghadapi masa penerimaan siswa baru atau PPDB. Ya, mungkin kita langsung ini yang menjadi pemantik atau membawa semacam persoalan ya yang kita perbincangkan pada hari ini adalah Kanda Elpen Asmar selaku Ketua BMPS Kota Lubuk Linggau. Kanda Elpen, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Ya, alhamdulillah. Pak Elpen, ya Kanda Elpen ya, bagaimana dengan tema perbincangan kita ini? Bapak punya berbagai catatan persoalan yang akan dikemukakan tentunya ya. Berapa pilu sih? Berapa pilu gitu ya? Berapa pilu sih jeritan sekolah-sekolah swasta utamanya yang ada di dalam BMPS Kota Lubuk Linggau? Silakan Pak Elpen. Terima kasih. Saya selaku Ketua BMPS Kota Lubuk Linggau mungkin baru 4 tahun nih, periode kedua. Jadi tentang judul sebenarnya menjerit itu bukan sekolahan, itu guru-gurunya. Oh, jadi guru kenapa menjerit? Sedikit double atau kelasnya, sedikit juga gaji mereka. Sebenarnya itu ceritanya. Jadi langsung nih. ya. Oke. Ya, lanjut. Nah, pertama perlu kita ketahui bahwa sekolah SMP swasta di Kota Lubuk Linggau ada 20, dan juga ada beberapa yang sudah almarhum ya, atau tutup ya. Dan juga 20 SMA swasta yang ada di Kota Lubuk Linggau, dan juga ada beberapa sekolah yang
mati segan hidup tak mau. Mati suri. Nah, berkenaan dengan itu, memang kami juga punya wilayah, artinya pengurus BMPS Sumatera Selatan dan juga ada di pusat sebenarnya. Namun ya kegiatan ini nampaknya sudah 4 tahun berjalan masih seperti itu aja ya. Artinya gejolak itu masih sampai saat ini. Dan saat sekarang sedang ada acara begini di Batu Raja juga, saat ini sedang ada pertemuan antara distrik provinsi dengan sekolah-sekolah yang ada di daerah timur di Batu Raja. BNPS ya, sedang berjalan. Nah, selanjutnya kami ya ingin memberikan suatu hal yang penting lah bagi kemajuan pendidikan di sekolah. Karena apa? Selama ini tampaknya pendidikan ini yang swasta ini kurang terurbanisir, khususnya oleh pemerintah Kota Linggau. Dalam hal ini bukan distrik, dari kotanya, karena itu kan provinsi yang SMA kan, semua SMP wali kota Lulu Linggau. Nah, kami kemarin 2 hari lalu juga sudah kumpul juga, belum ada acara seperti ini. Memang kami sudah kumpul kemarin, kami sudah bentuk tim. Mungkin insya Allah kami akan ada audiensi dengan Pak Wali, mungkin nanti didampingi oleh Pak Dinas. Nah, problem yang kami dapati sekarang bahwa pertama lulusan SD di Kota Lubuk Linggau ini 4.000 kurang lebih. Nah, masuk ke sekolah negeri, masuk ke MTS negeri. MTS negeri itu sekarang bukan 1 sekolah, mereka sudah 3 sekolah kalau MTS. Ada kampus A di Megang, ya, kampus B di Cermeng, kampus C di Talontar. Ya. Jadi kalau dihitung bahwa sekolah SMP negeri dan MTS negeri itu ada 15 tambah 4, tambah 3, berarti 18. Ya. Nah, kalau kami menghitung-hitung kemarin itu bahwa dari 4.000 sudah habis dibagi untuk SMP maupun MTS negeri. Ya. Ya. Nah, jadi kami ini yang kami halkan seperti itu. Nah, kami mengharapkan dari Pak Dinas nanti bisa memberi kuota untuk sekolah swasta, kan? Berapa persen gitu kan? Karena kalau tidak itu ya murid kan. Jangan kita bicara tentang murid dari luar kota gitu kan. Kita bicara yang di dalam aja dulu. Nah, di pesantren juga kami membawai juga BMPS Kota Lubuk Linggau yang BMPS kan. Nah, kami juga banyak hal yang kami sampaikan. Yang pertama, yang kedua bahwa tingkat SLTA seperti juga lulusan SMP 4.000 masuk ke SMA negeri 9 tambah 4 SMK tambah MAN 2 jadi habis. 3 tahun yang lalu pernah itu min, artinya min itu tidak ada apa-apa, min 200 siswa kurang, semuanya anjlok gitu sekolah swasta untuk negeri kurang. Itu problem. Nah, selanjutnya kami juga melihat ada salah satu sekolah ya sekarang kan tidak COVID lagi, jadi sudah habis COVID kan. Ya. Jadi mungkin kalau bahasa saya itu bacanya bahasa Indonesia online. Iya. Online. Ya, online. Ya, aneh kan? Daring bahasa itunya. Ya. Karena sekarang kan tidak pulang di daring kan. Ya. Jadi daringnya itu mungkin seminggu atau sebulan sekali kau masuk, tidak jadi gantian seperti itu. Ini kami mengharapkan mungkin dari Dignas ya, untuk membenahi ini. Ya. Karena saya lihat biasanya yang daring-daring itu alasan kepala sekolah penerimaan siswa baru biasanya bagaimana saya ceritakan ini beberapa kali kejadian saya alami juga oleh kepala sekolah kami dan sekolah swasta Kota Linggau bahwa penerimaan itu maunya ya konsisten ya bahasa kitanya kan. Ya. Jadi umpamanya SMP ini SMP berapa gitu 5-6 kelas ya udah 6 kelas ya. Jangan sampai nanti ada lebih lagi 7 kelas ya. Nah, ada tahun kemarin kejadian salah satu sekolah SMP itu 8 kelas di SK Wali Kota, jelas itu di SK Wali Kota itu 8 kelas terus kejadian 10 kelas ya. Nah, inilah yang saya katakan tuh
Ada saya baca kemarin koran di Tinggal Pos ya, nggak salah, boleh nggak ngomong deh, dari Ibu siapa itu, yang dokter di STKIB ya, atau Universitas PGRI itu menyampaikan bahwa, nah ini hal-hal yang seperti ini, memang dia sepakat apa yang kami tidak sampaikan pada sekarang ini, bahwa penerimaan siswa baru jangan terjadi adanya siswa siluman. Ya. Nah, apa alasan kepala sekolah? Ini tadi menyinggung nanti kan, dikatakan apa? Kok bisa nambah kelas? Wah, permintaan orang tua, permintaan pejabat. Nah, mohon maaf, saya mantan dewan, mantan ketua. Dewan itu juga katanya. Dewan yang mana saya bilang? Ya. Nah, tidak seperti itu alasannya. Ya kalau sudah 8 ya sudah. Kemana yang 2 kelas mau ditaruh? Nah, ini yang kami pertanyakan. Ya. Nah, selanjutnya kami juga mungkin bisa titip di sini, mungkin kami sekolah swasta ini bukan menjerit lagi gitu. Ya, lebih dari menjerit itu apa? Bahwa kami ini diterima dana BOS juga nerima swasta dan menerima juga dana PSG dari provinsi. Nah, masih jam ya pendidikan sekolah gratis PSB sekarang Pak. Sekarang pendidikan sekolah berkeadilan. Ya, berkeadilan. Ya. Provinsi. Iya, provinsi. Nggak tahu yang adil yang mana, belum terlaksana kan. Nah, jadi zaman Pak Gubernur yang lama 2023 itu masih punya hutang dengan sekolah swasta 5 bulan belum dibayar sampai hari ini, sekolah swasta dana PSB ya, dana sekolah gratis tadi 2000 berapa tuh 3 2003 5 bulan sampai belum dibayar sekolah. Artinya bahwa kalau kita kan pengalaman kan sudah dianggarkan itu. Nah, kenapa sekolah negeri dibayar, swasta tidak dibayar? Nah, itu makanya saya bilang tuh memang sekolah swasta ini materi. Sekolah tiri ya. Sekolah negeri kandung. Tapi memang di undang-undang tidak disebutkan ada sekolah swasta, sekolah negeri tidak lagi sekarang. Ya, sekolah gitu, SMA, tingkat SMP, SMA, ya, ada diomong negeri swasta. Ya, itu pendidikannya jadi seperti itu. Ya. Ini tidak tahu bagaimana, ya, itu problem yang kami hadapi dan dalam waktu dekat ini juga ya, kami sedang menganalisa. Nah, kalau Pak Dinas boleh tahu kami ini atau Pak Kepala Sekolah SMA 7 ini, kami biasanya tiap tahun itu menerima tembusan berapa kelas sekolah negeri itu dapat. Ya. Sampai ini sekian kelas sekian rombel ya. Nah, kelas ini sekian rombel, SMA-nya juga kami dapat, sampai hari ini belum dapat. Ingin melihat apakah benar yang saya ucapkan ini habis kuota dari SD itu masuk ke negeri semua, dari SMP itu masuk ke SMA. Itulah yang ada bisa. Kalau yang lain-lain kami tidak ada ya, mau apa namanya sekolah ya. Kadang orang banyak bicara, kalau pejabat pernah pertemuan, kamu tuh swasta jaga kualitas ya, sarana prasarana, maaf ngomong, ada sekolah di Linggau nih, saya sebutkan 4 tingkat, tinggal bawa baik kosong, yang kosong antu dulu kan ya. Jadi ini yang menjadi kami juga, sekolah kami baru berdiri baru Pak, baru 37 tahun baru iya baru. Makanya Pak Wamen kemarin datang, wah ini sekolah tua ini, nah, memang tua-tua, tapi kalau kualitas kami tetap jaga begitu. Ya. Jadi mungkin nanti Pak Ketua DPRD kemarin nak ke Budut tak jadi, kemarin saya tarik Pak Wali, saya ketemu beliau dia ke Budut. Jadi saya makanya Pak Dinas saya mengharapkan juga ke depan ini tolong SMP swasta ini tolong dibina juga, dikumpulkan. SMP Pak. Iya SMP. Dan juga ketua yayasan dikumpulkan, nggak apa-apa, jangan takut gitu, kita ini kan bersama. Kadang kami itu kalau anak sekolah-sekolah swasta kalau rapat dengan negeri lah minder duluan. Iya, nggak tahu ada apa di balik itu kan. Jadi saya harapkan baliklah ke zaman kabupaten dulu, saya lihat kita di swasta negeri dikumpulkan semua. Ya, tidak ada dulu ada MKKS negeri, MKKS swasta, dulu namanya MKKS semua sekolah. Jadi ini mungkin saya sampaikan kepada kita semua yang mudah-mudahan untuk ke depan, ya kan, ke depannya
bisa cantik lah, misalnya bisa bagus lah pendidikan ada yang sekolah ini. Karena saya lihat dengan ada yang tutup, kurang murid, artinya ya pemerintah daerah kita ini tidak sukses tentang pendidikan. Ini aku tahu, ya anak-anak kita lihat sekarang, ya kurang diperhatikan oleh orang tua, mintanya diperhatikan oleh guru, repot. Ya. Makanya terjadilah hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu dulu. Jadi yang dapat saya sampaikan, teman-teman saya kasih tahu semua ini. Jadi mungkin mereka akan mendengar galau sudah ini 2 hari lagi kan, supaya dia mereka senang. Nah, biar menjeritnya dalam hati, misalkan, supaya Ketua DPRD. Nah itu saya sampaikan juga Pak Ketua. Tahun lalu kami juga BMS sudah rapat di Petana dengan Komisi 2. Ini kan Komisi 2 kan? Pak Yulian. Ya, rapat kami. Tapi Dua. Dan rapat itu nggak ada hasilnya. Jadi masuk akan nanti menganukan dengan wali kota, dengan Dinas kota, atau nanti kami pergi ke Palembang katanya nggak ada kelanjutan. Tidak lanjut. Ada kelanjutannya. Ya dipenuhi atau tidak, yang penting kita disampaikan aspirasi pada sekolah swasta. Kasihan Pak, nian kasihannya sekolah swasta, boleh turun Pak Dikdis dengan Pak Ketua DPRD sekolah-sekolah SMP swasta. Terima kasih. Oke. Tadi sebetulnya mau saya tanyakan, usia sekolahnya sudah cukup dewasa, sudah 37 tahun ya. Karena Elpen juga punya catatan mungkin bukti beberapa sekolah swasta yang sudah katakan tadi disebutnya agak serem juga, sudah almarhum, sudah tidak operasi lagi. Beberapa sekolah, belum kita disebut. Kalau SMP waktu ibu dulu ada waktu ibu 13, terus PGRI 1, PGRI 2, 3 dan 4. Bakti keluarga juga SMA dan wanita, SMP dan wanita. Kalau SMA-nya saya ingat sama tahun berdirinya dengan SMA Pelita kan. Tadi yang dua tadi Pak, yang perjuangan, Dharma Wanita, apalagi ini, punya ada 8. Oke lah. Yang di Saifullah, Saifullah juga di. Nah terus satu lagi untuk pertanyaan sebelum lanjut Pak Elpen, maaf dipotong sedikit. Upaya apa yang sedang dilakukan oleh rekan-rekan BMPS sekarang? Untuk kemarin kan rapat untuk menyikapi persoalan membuat tim rumus misalnya. Apa yang saya sampaikan tadi kan, kami bentuk tim rumus. Ya halnya cuma tadi, bagaimana tolong perhatikan sekolah swasta, berilah kami kuota. Gitu kan, misal rumput 4.000, kami 10%, 400 kami bagi 2 sekolah, paling 20 orang. Secara ini aja kan. Nah, yang kedua mohon ditertibkan masalah apa tadi itu, kelas siluman atau rombel siluman. Kalau sudah tutup ya sudah tutup. Nah, yang aneh tadi itulah sudah tutup sekolah negeri, masuk lagi. Anak kami masuk, berkurang. Pas dicek, di situ. Masuk lagi ya. Bukan masuk lagi Pak, nggak diterima di situ, terima di situ, tutup. Nah sudah itu kami buka, lah di situ anak itu sekolah. Padahal sudah tutup loh. Nah itu anak tentang SMP dan juga SMA, apalagi SMA. Itulah. Oke. Kira-kira seberapa ini, kenapa Pak Elpen sebagai praktisi dari kawan-kawan swasta dari MDS itu sehingga kekeh untuk mempertahankan pendidikan swasta ini? Sebetulnya apa yang bisa Bapak sampaikan? Ya karena kan menurut sejarah ini kan belum ada sekolah negeri dulu kan, yang pertama berdiri kan sekolah swasta kan? Seperti itu, termasuk kami juga. Ya kita juga semua ketua-ketua yayasan di Kota Lubuk Linggau ini kebanyakan punya milik orang banyak. Dia PGRI, Dika, Satrius kan milik orang banyak. Mungkin kami ini milik pribadi artinya kan, dengan bakti keluarga. Jadi upaya inilah kami bisa bertahan dulu. Yang penting bagaimana bisa bertahan dulu. Karena dunia ini kan berputar dan orang tiap hari melahirkan kan. Banyak orang itu kan bertambah banyak orang penduduk. Tadi kan kita itu 270-an. Masih bertambah. Kami dulu pernah sampai 600 anak. Siswa baru total.
Nah, Total 1 sampai 3. Baik. Nomor 1 tidak. Jadi sebagai pemantik persoalan kita sebenarnya sesuai dengan tema ya, penerimaan peserta didik baru atau Iya. PPDB Iya. dan jeritan sekolah swasta. Tadi setelah kita dengarkan lumayan jeritannya apa. Lalu ini supaya berangsur panas ya, kita mau tanyakan juga dengan Pak Agus Tuniza. Beliau merupakan Kepala SMA Negeri 7 Kota Lubuk Linggau. Apakah persoalan yang diinventarisir yang dikemukakan oleh Pak Elven tadi dari sekolah swasta itu dialami juga sekolah negeri? Bagaimana bisa digambarkan Pak Agus Tuniza? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Paling tidak itulah realitasnya ada di lapangan. Artinya memang tidak hanya swasta aja, sekolah-sekolah yang negeri juga di pinggiran terjadi kekurangan siswa. Kenapa bisa terjadi demikian? Memang ada penumpukan di sekolah negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada limitasi pembatasan dari pemerintah. Konteksnya kalau saya SMA SMK itu dari provinsinya tidak ada. Dulu kita kilas balik aja ke belakang. Zamannya waktu belum pindah ke provinsi, zamannya masih kota yang dinaungi oleh Pak Agus nih sama Pak Abdullah Maci, kepala dinasnya dulu. Itu kan kita masih di bawah naungan itu dibatasi. SMA 1 8 rombel, SMA 2 8 rombel, SMK 8 rombel semua. Tapi kenyataan di lapangan sekarang tidak. SMA 1 10 rombel, SMK 3 2 1 15. Artinya penumpukan di sana. Kita bicara logika aja, kita bicara gitu. Penumpukannya terjadi di situ. Sekarang jumlah siswa kira-kira output dari SMP itu 4.000. Kita kaliin aja di SMK itu sudah tertampung 1.500. Di SMA negeri favorit 1 sampai 5 aja itu 300. 1.500 juga. Belum yang MAN. Udah 3.000 ya? Ya 3.000 kan 4.000 kan? Yang MAN itu sekitar berapa? Itu lebih itu 500 juga. Habis. Belum lagi yang 6, 7. Nah itu yang sisa swasta. Kenapa bisa demikian? Karena tidak ada kebijakan dari pemerintah untuk political will-nya untuk membatasi itu. Kalau dibatasi sudah selesai. Karena zamannya Pak Agus nih, Pak Abdullah Maci, itu tidak ada ribut-ribut seperti ini, ada pembatasan. Dan malah pemerintah ikut memperkeruh permasalahan ini. Depan mata kalau sendiri. SMK 1 itu berbakan aja, silakan nanti kalau mau di cross check, karena saya punya bukti konkret. Kepala SMA 1 udah tutup sekolahnya kemarin, penerimaannya dibel oleh oknum pejabat. Tambah lokal, karena saya ini ditekan oleh oknum lain. Apalah namanya, saya nggak mau cetuskan. Ini berani bukan ya? Bukanya. Sampai pas sekolah kan di loudspeaker, kepala saya bilang, Bu, ini nggak ada lagi rombel. Pakai itu perpustakaan, pakai itu yang mana? Waduh, ini susah ngomong. Akhirnya saya bilang, gimana Pak Agus? Kalau kau takut dipecat, ya silakan. Sekarang ini permasalahannya itu tadi, karena memang ada semacam benang kusut. Pemerintah juga ikut memperkeruh suasana ini. Dan ada oknum-oknum yang lainnya tentu saja. Kepala sekolah ditekan, tidak berani. Konsekuensi pecat kepala sekolah. SMA, ini konteksnya memang Pak, SMA. SMK juga demikian. Pecat kau. Jadi sudah takutlah itu. Nah itu permasalahannya. Sekarang tinggal ada keberanian untuk membatasi itu. Saya yakin kalau dibatasi 8 rombel SMK, SMA yang sekolah besar itu, insya Allah akan terbagi ke kue ini. Kalau bicara kualitas, kita nggak bisa. Kita bicara kualitas, kita bicara fakta aja. Persentase kita lihat aja, ada nggak? Ada semacam apa grand design untuk melihat output itu dari SMA besar atau SMK itu secara persentase mana bisa berkualitas atau bersaing di jenjang yang lebih tinggi. Saya rasa ya juga nggak beda dengan swasta atau sekolah kami. Jadi memang ada yang mau diperkuat, mereka tidak berkuat, didukung oleh background oleh decision maker, yaitu pengambil kebijakan. Kami telepon sampai kepala saya dengan KKS SMA itu berorganisasi dengan saya. Bagus, ini ada titipan ini. Ya sudah, kalau aku dipecat jalani. Kalau kau melawan, kau konsekuensinya tahan, nggak usah terima itu. Tidak berani aku. Itu kan kita bicaranya artinya memang sudah begitu parahnya ini. Kalau saya sederhana, batas saya gitu. Kalau dibatas 8 rombel, SMK juga 8 rombel, insya Allah kebagi. Paling tidak itu kita 2.500 itu ke negeri, yang seharusnya 1.500 hanya bisa dibagi oleh sekolah pinggiran masuk negeri maupun swasta. Kejadian ketika zamannya Pak Abdullah Maci sama Pak Agus nih, mohon maaf karena zaman itu masih di kota. Ya, sekarang ini kan jauh tuh.
provinsi nggak tahu ini. Saya juga menyampaikan karena kuota dari Pak Elpen menyampaikan ada kuota, memang saya nyampaikan ke kuota SMA 1 9 kira sebuah 9, SMA 2 9, SMA itu 8. Kenyataannya apa? Berubah 10. Saya telepon itu silakan aja, silakan nanti Pak Jul karena saya telepon Pak Jul, kok bisa tambah gimana kok? Silakan nanti kalau menuntut.